Qala Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami beliau berkata, Ittala Allahu Ta'ala ala qulubi awliya'i. Allah melihat ke dalam hati para wali-walinya. Faminhum man lam yakun yasluhu li hablil ma'rifati syarfan. Lalu di antara mereka ada yang tidak cocok untuk membawa ma'rifat secara murni. Jadi Allah melihat hati setiap kaum mukminin maupun muslimin. Dan di antara kaum mukminin maupun muslimin itu tidak layak untuk membawa kemakrifatan. Tapi masih diberi karunia oleh Allah fasaghalahum bil ibadah. Maka Allah sibukkan mereka dengan ibadah. Niki dijelaskan oleh Asyarqawi, qala Asyarqawi yarhamuhullah. Kaumun aqamahumul haqqu, ada sekelompok orang yang ditempatkan atau didudukkan oleh Allah atau oleh al-haq ay ikhtarahum, yakni yang Allah pilih li khidmati untuk melayaninya. Melayani Allah itu dalam pengertian bitaatihi adh-dhahiriyah, dengan ketaatan secara lahiriah. Hatta soluhu li jannati, hingga mereka pantas atau layak untuk surganya. Wahum az-zuhad wal ubad, dan mereka-mereka itu adalah az-zuhad atau ahli zuhud yang menjauhi dunia, wal ubad dan ahli ibadah. Kama marro, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terus wa qaumun ikhtassahum bimahabbati, dan ada sekelompok orang yang Allah khususkan dengan cintanya. Hatta soluhu li qurbihi, hingga mereka layak atau pantas untuk dekat kepada Allah, wa dukhuli fi hadratihi, dan masuk dalam hadiratnya atau hadratillah. Wahum, dan mereka-mereka itu adalah para pecinta atau muhibbun wal arifun, dan para ahli ma'rifat. Wal kullu mushtarikuna fil intisabi ilaihi wa khidmati, dan semuanya kedua golongan tersebut sama-sama terhubung dalam pengabdian dan keterkaitannya kepada Allah. Lakin khidmatul awwalin aksar bil jawarid, namun pengabdian atau ketaatan kelompok yang pertama kebanyakan adalah melalui anggota tubuh. Wal akhirina aktsaruha bil qalbi, sedangkan kelompok kedua kebanyakan dengan hati mereka. Sebagaimana firman Allah, kullan numiddu haula'i wa haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kami limpahkan kepada yang ini dan yang itu dari karunia Tuhan. Semuanya baik golongan pertama maupun golongan kedua itu adalah karunia dari Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, dan karunia Tuhanmu itu tidak pernah terlarang atau terhalang untuk siapapun. Ay mamnu'an, yakni tidak dilarang bagi siapapun. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu as-saminatu was-sab'un. Hikmah yang ke-78. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmati, wa qaumun ikhtassahum bi mahabbati. Kullan kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Quran surat Al-Isra 20. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmati, sekelompok orang telah didudukkan oleh Allah atau oleh Al-Haq untuk melayaninya atau mengabdi kepada Allah. Jadi kaum muslimin, kaum mukminin
itu di antara mereka ada yang didudukkan untuk melayani Allah atau beribadah kepada Allah dengan ibadah yang banyak. Wa qaumun ikhtassahum bimahabbati, dan sekelompok yang lain lagi Allah khususkan dengan cintanya. Jadi hikmah ini menjelaskan bahwasanya ada dua kelompok kaum mukmin dan kaum muslim. Kaum yang pertama itu adalah kaum yang ahli ibadah, ahli zuhud, banyak ibadahnya. Dan sekelompok yang lain itu diberi oleh Allah cintanya Allah. Nah, kullan numiddu haula, tiap-tiap golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, min ata'i rabbik, itu kami berikan anugerah dari Tuhan. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, dan apa-apa anugerah dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Niki dijelaskan oleh Asy-Syarqawi, qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Kaumun aqamahumul haqqu, ada sekelompok orang yang ditempatkan atau didudukkan oleh Allah atau oleh al-haq, ai ikhtarahum, yakni yang Allah pilih, li khidmati, untuk melayaninya. Melayani Allah itu dalam pengertian bitaatihi adh-dhahiriyah, dengan ketaatan secara lahiriah. Hatta soluhu li jannati, hingga mereka pantas atau layak untuk surganya. Wahum az-zuhad wal ubad, dan mereka itu adalah az-zuhad atau ahli zuhud yang menjauhi dunia, wal ubad, dan ahli ibadah. Kama marro, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terus wa qaumun ikhtassahum bimahabbati, dan ada sekelompok orang yang Allah khususkan dengan cintanya. Hatta soluhu li qurbihi, hingga mereka layak atau pantas untuk dekat kepada Allah, wa dukhuli fi hadratihi, dan masuk dalam hadiratnya atau hadratillah. Wahum, dan mereka itu adalah para pecinta atau muhibbun, wal arifun, dan para ahli ma'rifat. Wal kullu mushtarikuna fil intisabi ilaihi wa khidmati, dan semuanya kedua golongan tersebut sama-sama terhubung dalam pengabdian dan keterkaitannya kepada Allah. Lakin khidmatul awwalin aksar bil jawarid, namun pengabdian atau ketaatan kelompok yang pertama kebanyakan adalah melalui anggota tubuh. Wal akhirina aktsaruha bil qalbi, sedangkan kelompok kedua kebanyakan dengan hati mereka. Sebagaimana firman Allah, kullan numiddu haula'i wa haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, kami limpahkan kepada yang ini dan yang itu dari karunia Tuhan. Semuanya, baik golongan pertama maupun golongan kedua, itu adalah karunia dari Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, dan karunia Tuhanmu itu tidak pernah terlarang atau terhalang untuk siapapun. Ay mamnu'an, yakni tidak dilarang bagi siapapun. Fa'idha syahidal abdu infiradallahi ta'ala bihadihil iqamati wa takhsis, maka apabila seorang hamba menyaksikan bahwa hanya Allah yang mengatur penempatan dan pemilihan ini, mana ahudhalika amma dzukira minal ihtiqar, hal itu akan menghalanginya dari merasa merendahkan orang lain. Ini masih ada kaitannya dengan hikmah yang ke-77 yang kemarin. 77 kemarin itu kan kita dilarang merendahkan orang-orang
yang tidak kelihatan mempunyai tanda kemakrifatan maupun tanda kecintaan kepada Allah. Karena bisa jadi orang-orang yang tidak memiliki tanda kecintaan maupun kemakrifatan kepada Allah, namun dia mempunyai keistiqomahan. Yang istiqomah itu sendiri adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saat seseorang itu memahami bahwa dirinya maupun orang di sampingnya yang dia kenal itu ahli ibadah maupun ahli zuhud, sementara dia ada tanda-tanda sebagai pecinta atau al-muhibbin atau al-arifin, maka juga tidak boleh meremehkan yang golongan satunya. Karena sesungguhnya kedua-duanya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami beliau berkata, Ittala Allahu Ta'ala ala qulubi awliya'i. Allah melihat ke dalam hati para wali-walinya. Faminhum man lam yakun yasluhu li hablil ma'rifati syarfan. Lalu di antara mereka ada yang tidak cocok untuk membawa ma'rifat secara murni. Jadi Allah melihat hati setiap kaum mukminin maupun muslimin. Dan di antara kaum mukminin maupun muslimin itu tidak layak untuk membawa kemakrifatan. Tapi masih diberi karunia oleh Allah fasaghalahum bil ibadah. Maka Allah sibukkan mereka dengan ibadah. Niki akhir dari hikmah 78. Nah, niki kemudian saya coba jelaskan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165. Niki panjang sekali. Niki saya potongkan, saya kutipkan dari sini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dari ayat ini Bapak Ibu, maka orang beriman itu harusnya juga mempunyai cinta kepada Allah. Tidak cukup beriman. Sudah iman, sudah. Tapi iman yang sempurna itu adalah iman yang disertai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita runut Bapak Ibu, kita runut, orang iman itu kalau beneran pasti akan jatuh cinta kepada Allah. Contoh, orang iman kepada Allah pasti beriman kepada Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya Allah itu yang terpuji. Kita saja kalau ada orang baik itu kita nggak kenal. Kita cuma tahu, nggak kenal, pernah ketemu tidak pernah. Tapi saat kita melihat orang baik, kita itu bisa jatuh cinta kok. Nyatanya kita mengidolakan. Dulu mungkin pada waktu muda kita senang masang posternya siapa gitu. Padahal dianya tidak pernah kenal kita. Karena orang baik. Nah, Allah itu adalah yang maha terpuji. Allah itu sang maha terpuji. Segala pujian itu adalah milik Allah. Nah, kalau yang terpuji seperti itu, di dalam Al-Quran disebutkan panjang lebar betapa terpujinya Allah. Betapa Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu sangat maha kasih, sangat maha sayang. Pasti kita jatuh cinta. Cuma kan permasalahannya, apakah kita betul-betul bisa mendalami yang namanya Allah yang maha terpuji? Apakah kita bisa mendalami Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang? Sering saya contohkan, kalau kita tiap hari dikasih saja uang 1 juta oleh orang, kita mungkin tidak sampai seminggu sudah jatuh cinta sama orang itu.
Padahal pemberian Allah itu melebihi daripada itu semuanya. Cuma penghikmatan kita, rasa kita, betapa Allah sangat sayang kepada kita, betapa Allah itu sangat agung, sangat maha terpuji, sangat mempesona, itu tidak masuk ke jiwa kita atau belum masuk ke jiwa kita. Nah, pertanyaannya biasanya mestinya seperti ini. Lah, biar bisa menghikmati itu seperti apa, Pak Lukman? Nah, untuk menghikmati Allah Maha Terpuji, untuk menghikmati Allah Maha Rahman, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, itu adalah kenallah Allah lebih dekat. Mengenal Allah itu lebih dekat. Itu berkali-kali dibaca Al-Qur'annya, pemahaman Al-Qur'annya dibaca melalui tafsir. Kemudian juga melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Saya mencoba merumuskan sistem, tetapi ini sistem ini saya apa saya kembangkan, ya bisa cocok dengan orang lain, bisa tidak. Jadi sistem ini ada empat komponen. Komponen yang pertama agar orang itu bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah berilmu amaliyah. Berilmu amaliyah itu artinya mempunyai ilmu-ilmu yang kemudian diamalkan. Berilmu diamalkan. Pak, saya sudah berilmu. Ilmu apa? Ilmu rukun iman, rukun Islam. Nah, rukun iman kalau ditanya umpamanya, iman kepada Allah. Siapa Allah? Ngoten mawon pun bingung jawabnya. Berarti kan ilmunya belum mendalam, belum luas. Siapa Allah? Oh, Allah ya pencipta kita, Kak. Kalau dibantah oleh orang lain, ternyata yang menciptakan adalah Tuhan mereka. Bisa jawab enggak? Harusnya bisa jawab. Kalau bisa jawab berarti ilmunya luas dan mendalam. Nah, itulah yang namanya kemudian kita itu berilmu, yang amalia, berilmu kemudian diamalkan. Tidak sekedar ilmu wudu, ilmu sholat. Karena disebutkan dalam sebuah kitab, kalau tidak salah kitabnya ini Kimya Usa'ada. Kimya Usa'ada, karangan Imam Ghazali, di dalamnya Imam Ghazali menuliskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku bersabda, awaluddin ma'rifatullah. Awal dari keberagamaan seseorang itu adalah mengenal Allah. Lah wong sing disembah Gusti Allah kok ora kenal Gusti Allah. Lah mengenal Allah dengan cara berilmu tadi. Berilmu, dipelajari benar-benar siapa Allah. Allah itu sifatnya apa saja. Nama-nama Allah itu apa saja. Nah, kemudian sampai tadi itu Bapak Ibu, betapa Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Terpuji membuat kita terpesona. Niku sampailah pada terpesona niku saged boten. Nanti itu akan terasa biasanya. Memang Gusti Allah itu saya jatuh cinta pada Allah. Jujur dalam hatinya, saya jatuh cinta pada Allah. Jujur umpamanya belum, saya belum. Kok berkali-kali dikatakan bahwa cinta Allah, saya kok belum ada ya rasa cinta itu kepada Allah. Maka coba lagi, sinau lagi, belajar lagi, dan nyuwun berdoa kepada Allah agar dikasih cintanya Allah, tidak hanya sekedar sinau. Kemudian yang kedua, komponen kedua dari sistem untuk mencintai Allah, setelah tadi itu berilmu amalia, itu beramal ilmiah. Beramal ilmiah itu adalah beramal dengan menggunakan ilmu. Kalau tadi ilmu diamalkan, kalau ini diputar kembali.
Jadi kita itu beramal pasti ada dasarnya, ada pengetahuannya. Contoh, saat seseorang itu melakukan sujud, itu tahu ilmunya sujud, tahu hikmahnya sujud, tahu apa yang dikehendaki Allah dengan sujud itu. Dan secara keseluruhan juga mengetahui apa yang dikehendaki Allah atas kita sholat itu apa. Nah itu namanya berarti kita beramal sholat yang ada ilmunya. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan bahwasanya seseorang ibadah sholat seseorang itu yang dihitung mendapatkan pahala adalah kalau paham. Yang nggak paham tidak dapat pahala. Niki sing rada galak nggih. Kalau penceramah-penceramah biasanya kan bilang wis penting sholat wis alhamdulillah ya memang gitu. Tapi untuk meningkatkan kualitas-kualitas itu maka harus kemudian diilmuni, dipahami. Nah, komponen yang ketiga itu namanya tafakkur ihsaniyah. Tafakkur niku mikir-mikir, tafakkur gitu. Ihsaniyah itu dengan merasa dilihat oleh Allah atau merasa seakan-akan melihat Allah. Niku tafakkur ihsaniyah. Caranya bagaimana? Caranya duduk diam, kemudian memikir-mikirkan keterpujian Allah, kemahagungan Allah. Atau kalau belum bisa, disebut saja nama Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngoten mawon terus. Karena apa? Karena salah satu tanda orang cinta itu adalah banyak menyebut namanya. Contoh, sekarang ini yang lagi viral itu namanya Dika. Dika itu yang main perahu nih loh Bapak Ibu. Pacu Jalur di Riau itu. Itu viral saat ini gitu. Karena seneng begitu ada nama Pacu Jalur mesti digelai. Seneng banget. Nah, begitu juga kalau seseorang itu menginginkan cinta kepada Allah bisa dimulai dengan banyak menyebut namanya. Karena tanda dari cinta itu adalah banyak menyebut namanya. Disebut berkali-kali astagfirullahaladzim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah Akbar. Itu terus dengan harapan agar Allah menganugerahkan rasa cinta kita di dalam hati kita kepadanya, kepada Allah. Nah ini doanya Bapak Ibu. Pun hafal nggih? Pun pernah dihafalkan tapi lupa. Nah, saat ini kita ulang. Nah, agar tidak lupa, sering-sering dibaca. Syukur-syukur bacanya tiap habis sholat, doanya ditambah lagi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalun wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, aku mohon padamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang mengantarkanku menggapai cintamu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih aku cintai daripada cintaku pada diri sendiri, keluargaku, dan air yang dingin. Jenengan peti mboten Bapak Ibu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih aku cintai daripada cintaku kepada diri sendiri.
Cinta pada diri sendiri saja dikalahkan. Apalagi keluarga. Lebih dikalahkan lagi. Tapi memang ya begitulah. Keimanan yang sempurna itu meniscayakan cinta. Dan cinta itu pasti akan mendahulukan atau memprioritaskan yang dicintai daripada dirinya sendiri. Sehingga sering disebut kita rela berkorban untuk yang kita cintai. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintah sholat subuh, belum sholat subuh pun siap-siap. Saking senengi diperintah oleh yang dicintai. Tidak baca Al-Quran, nyebut-nyebut namanya Allah. Kalau pas baca Al-Quran itu, ini adalah surat cinta dari yang aku cintai. Dengan terharu, dengan nangis. Sakit kok Bapak Ibu, saya yang pernah menyaksikan orang itu baca Al-Quran itu nangis. Sampai gak rampung-rampung yang baca Al-Quran itu. Orang-orang seperti itu ada. Penafal, buat difoto mawon. Atau dicari di Google. Caranya nyali ditulis Allahumma ini as'aluka hubbaka titik-titik terus dikasih HR. HR sanes honor gitu Bapak Ibu. HR niku niki lho. Hadis riwayat. Nah, saya kalau nyari begitu, ingetan saya itu hafalnya apa gitu. Umpamanya ada ayat Al-Qur'an tentang cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya hafal sebagian, saya tulis nanti dicari. Oh, ternyata ayat ini. Biar tidak salah di cross check lagi. Di cross check ke Al-Qur'an. Bila ke Al-Qur'an digital. Selama ini saya kalau mengutip Al-Quran digital itu Bapak Ibu seperti ini. Harokatnya yang sudah presisi itu kalau yang dari NU online ada macam-macam tahun itu Al-Quran itu. Saya coba cari yang presisi gitu. Itu dari NU online. Yang lain-lain kadang-kadang masih salah. Mungkin juga sudah ada yang betul-betul benar. Karena berkembang Bapak Ibu. Orang selalu mencoba memperbaiki. Nggih, Bapak Ibu, di sini ada amalan yang mengantarkanku menggapai cintamu. Nggih, yang pertama kita dari sini. Aku mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Sing jelas yang mencintai Allah niku nomor siji Rasulullah. Nah, jadi aku mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Otomatis kalau kita mencintai Allah, kita akan mencintai Rasulullah. Lah, kalau kita mencintai Rasulullah, juga kita akan mencintai amalan yang mengantarkanku menggapai cintamu. Berarti kita amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa saja amalan-amalan yang dicintai oleh Allah? Nah, ini sudah berkali-kali kalau ingat saya sampaikan hadis ini. Ini hadis tentang wali. Saya baca bahasa Indonesianya mawon biar tidak lama. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Jadi yang pertama amalan untuk sampai cinta kepada Allah, mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah, yang pertama itu melakukan kewajiban. Kewajiban itu Bapak Ibu tidak hanya berupa sholat, zakat, puasa, haji. Wong apik kali tangga niku nggih wajib lho Bapak Ibu.
Gitu. Serawung kali tonggo, apik kali kerabat, saudara terdekat. Nggih, niku adalah kewajiban. Bahkan kewajiban yang kecil, kemarin saya sampaikan menyingkirkan halangan-halangan yang bisa mengganggu orang lain di jalan. Orang malah dikasih polisi turu. Oh jalan api-api mulu suka itu polisi turu. Kulo niku mboten sepakat jane. Tapi ngene mboten ngoten cacah niku nggih ngawur, ngebut kan mboten. Nah, nggih wis berarti gawe polisi turune sing rada penak. Pertama kewajiban-kewajiban kita. Nah, kalau seorang suami juga punya kewajiban pada istri, istri juga punya kewajiban pada suami. Suami atau sebagai seorang bapak punya kewajiban kepada anak. Nah, ini kewajiban-kewajiban itu ternyata banyak sekali. Itu dulu diselesaikan. Nah, kemudian setelah melakukan kewajiban-kewajiban, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Nggih sholat maghrib, isya, subuhnya dulu. Mosok subuhnya ora, tahajudnya iya. Lucu. Puasa sunnah sergap, tapi pas Ramadan ora poso. Sodako sampai adoh. Sodako sampai nang Palestina. Anaknya lali gak dibayari SPP sekolah. Kan lucu nih gua. Jadi wajib-wajibnya dulu. Nyaur utang dulu baru sedekah. Itu diantaranya. Karena nyaur utang niku wajib. Sedekah sun. Nah, apabila aku telah mencintainya, mencintai orang yang melakukan kewajiban dan sunnah tadi, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, inilah yang namanya manunggaling kawula Gusti. Aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar dan seterusnya. Mesti begitu nih Bapak Ibu. Sering-sering begitu tahu nggih. Hampir tiap pengajian di sini mesti ada kayak gitu tadi. Pindah tadi itu. Berikutnya. Pun yang pertama adalah kewajiban dan amalan sunnah. Nah, ini kemudian saya kutipkan di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla qala wa kanat Aisyatu idza amilat al amala lazimathu. Kalau ingat ini sudah saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin saya niku sempat sakit, kecapean karena ngurusi ujian promosi S3 dan alhamdulillah ini kita kados bin nikmat saya tanggal 3 Juli kemarin sudah promosi dan alhamdulillah lulus. 7 tahun kuliah. 14 semester. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Nah, niki dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Nggih, baca saja umpamanya setiap habis sholat
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tapi ampun ampun sampai napa sampai lepas. Jadi setiap habis sholat diusahakan tiap minggu paling enggak sedekah 10.000. Oh, 10.000 Pak, ketidikin duit wakeh kok. Nggih monggo. Nah, kemudian umpamanya tiap minggu silaturahim diurut dari sana sana sana. Gitu. Kalau kecenderungannya orang-orang yang mau istiqomah dengan perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil niku Bapak Ibu, niku akan memberikan cahaya, cahaya bagi hidupnya. Yang artinya kemudian dia menjalani hidup ini bisa dengan lapang karena terang. Niku biasanya ngoten niku. Niku dipun kanugrahi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Niku berbeda dengan orang-orang yang tidak punya amalan-amalan sama sekali Bapak Ibu. Orang yang tidak punya amalan sama sekali niku gampang bingung biasa. Ono perkara titik niku mboten gadahi gandolan, istilahnya ngoten. Tapi kalau punya gandolan, punya wiritan atau punya amal-amal ngoten niku biasanya niku saged kembali kepada Allah melalui amalan-amalan itu. Umpamanya waktu sulit gitu. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Itu pun rutin saben maghrib umpamanya. Ya, dengan sholat 2 rakaat itu ada harapan kita menyandarkan bertawakal kepada Allah. Nggih, ibaratnya bahasa yang walaupun kurang pas niku nggadahi cekelan, nggadahi andalan walaupun nggak boleh diandalkan. Nggadahi andalan tapi nggak boleh diandalkan ini bahasanya nopo nggih sing pas iki. Nggih bisa nggadahi jalan untuk kembali kepada Allah. Jalan kembali kepada Allah. Kalau orang niku mboten nggadahi amalan-amalan sama sekali, mau kembali kepada Allah niku bingung. Lewat jalan mana? Nah, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah bahwa amalan yang sedikit namun rutin dilakukan itu lebih baik dari amalan yang banyak namun hanya sesekali saja dilakukan. Ingatlah, amalan sedikit yang rutin dilakukan akan melanggengkan amalan ketaatan, zikir, dan pendekatan diri kepada Allah. Amalan sedikit yang rutin dilakukan akan memberikan ganjaran yang besar dan berlipat ganda dibandingkan dengan amalan yang sedikit namun sesekali saja dilakukan. Oke, Bapak Ibu, saya pernah menyarankan panjenengan untuk membaca istighfar 100 kali tiap hari, nggih, kalau ingat. Terus kemudian juga bersolawat 100 kali dan la ilaha illallah 100 kali dan Muhammadur Rasulullah sekali. Dan niku saya lakukan, Bapak Ibu. Dan saya merasa manfaatnya besar. Makanya saya sampaikan ke jenengan-jenengan itu barangkali ada yang mau meniru. Saya juga pernah mengamalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ila akhirih. Dulu saya mengamalkannya niku 3 bulan. Berarti kan gak istiqomah. Istiqomahnya 3 bulan. Nah, hal-hal seperti itu punya manfaat. Saya merasakan sendiri manfaatnya pengalaman gitu. Gini ku wow, di antaranya hidup niku menjadi lebih terang. Kalau lebih terang niku ora gampang ngamukan wong niku. Nek wong gelap niku jenenge gelap niku wis sumpek. Nek sumpek niku gampang ngamuk. Napa-napa titik ngamuk. Masuk perang Israel Iran kita ikut ngamuk-ngamuk.
Nggih kita boleh kritis tapi mboten usah ngamuk ngoten. Nah, niki ada lagi amalan yang dicintai oleh Allah sebagaimana sabda Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman qaulukum. Nah niki nek ngimami tahlilan kan wonten to Bapak Ibu. Ora hafal tahlilan. Nek ibu-ibu jarang tahlilan nggih. Nggih. Nggih tahlilan iku nggih katuk wonten tahlilan nggih katuk. Tapi biasanya ini ada di tahlilan. Niki akhir-akhir Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banter-banteran. Bocah-bocah nang malih ngoten. Tapi ini sesungguhnya adalah dua kalimat. Nggih. Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, timbangan amal. Dan dicintai, ini bahasanya habibatani ilar rahman, dan dicintai, disukai oleh ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kan sama sebetulnya dengan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Habis sholat itu sama saja sebetulnya. Nggih. Nah, Pak niki nek ngapalaken pinten, Pak? Nggih sakuwate. Nggih, daripada nyanyi nyanyi-nyanyi liyane nggih mending niki mawon. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Niki Bapak Ibu, kalau sudah ada benih-benih cinta, kita nyebutnya niki nikmat. Nikmat ya Allah. Memuji Engkau Maha Suci, Engkau Maha Terpuji, Engkau Maha Suci dan Maha Agung ya Allah. Nah, wong ngelem-ngelem sing dicintai lho kan jenengan ngelem sing dicintai kok pripun. Subhanallahil subhanallah bihamdi. Ngoten mawon ngoten. Sampai-sampai ada hadis Bapak Ibu. Hadis ini ada di kitab Al-Hikam juga. Syarah Al-Hikam yang saya pernah temukan di Syarah Al-Hikam yang Ibnu Abban. Berzikirlah. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan kamu gila. Lah kok ngoten? Nggih ngoten iki. Napa? Subhanallah bihamdi subhanallahil. Nah, kalau dengan ada benih-benih rasa cinta di dalam hati kita, disapa wong niku mboten krungu. Sok ngoten niku sudah merasa nikmat, merasa terpesona dengan Allah. Oh, kok edan. Diceluki ket mau kok rame. Oh, oh. Nah, tapi kalau orangnya itu yang tahu, pasti akan bilang gini, ya kamu yang edan. Wong nikmate kayak ngene kok gak gelem niru. Itu malah. Nggih, iki di antaranya. Pun pinter niki mau amalan sing dilakukan. Banyak tau Bapak Ibu nggih. Nggih, tak kula tambahi. Nggih. Tiga amal yang dicintai Allah. Ini hadis dari Imam Tirmidzi, Imam Bukhari. Ayul a'mal niki dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Niki bertanya, Ayul amal ahabu ilallah azza wa jalla. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, beliau Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Qultu summa ayu. Kemudian apa ya Rasul? Qala Rasulullah menjawab, summa birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud tanya lagi, summa ayu.
Qala summa jihadu fi sabilillah. Maka beliau menjawab berjihad di jalan Allah. Nggih, oleh karena itu sering ada kata-kata mutiara bahwasanya kalau orang tua masih ada, maka muliakanlah bagaikan raja. Genek pun mboten enten pripun ya sering didoakan. Bagaimana agar kita sering mendoakan setiap habis sholat didoakan. Bahkan beberapa orang agar selalu sering mendoakan orang tuanya niku ada jeda antara waladhdallin dengan amin itu diisi doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa dulu. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Belum pernah diajari ngoten kok. Pak Iska nggak ngajari gitu. Kan biasanya khataman Pak Iska. Oke. Pas sujud. Oh, sambil berdoa. Oke. Saya. Nggih, niku di antara ada 3 amalan lagi. Lah niki nggih enten malih Bapak Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Tadi kan saya contohkan menyimpangkan, membuang kotoran maupun duri, paku dari jalan. Itu kan manfaati pada orang lain tuh, Pak. Nih, ngoten niku di antara. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Ngelawak-ngelawak sithik mboten napa-napa kancane ben seneng, susahe ben rada berkurang. Yang berikutnya mengangkat kesusahan dari orang lain, ngasih hutangan, umpamane enten wong utang. Bahkan kalau perlu membayarkan hutangnya, ngelunasi hutange wong liya. Wah niki langka ya Bapak Ibu. Atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini atau Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Pun Bapak Ibu nggak ada dalile toh. Sungguh, ini Rasulullah tahu. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim yang untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Nganter koncone blonjo karena koncone ora duwe motor. Niku luwih apik daripada iktikaf sewulan. Bapak Ibu. Makanya nek pas arep hari raya mboten usah iktikaf, nganteri temennya mawon. Temennya blonjo diantar. Wah Pak kurang afdol ya. Kalau kurang afdol esuke ngeterke kanca engko nek bengi iktikaf. Kena kabeh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk malam hari ini. Hikmah yang ke-78 sudah sama-sama kita pelajari. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman dan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا
أمرنا أمور الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.